Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan orang tua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke tema 2. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai moral atau pendidikan. Tokoh dalam dongeng dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, tokoh ini juga memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya ada yang jahat, pemalas, rajin, dermawan, dan lain sebagainya. Dongeng biasanya memiliki alur cerita yang sederhana. Pesan moral biasanya terdapat pada akhir cerita. Contohnya beberapa dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu ada Cinderalas, ada Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, serta Malin Kundang. Anak-anak pasti sudah tahu ya, sudah pernah mendengar tentang cerita-cerita dongeng Malin Kundang ya. Kemudian apa sih unsur-unsur dongeng itu? Yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku yang ada dalam dongeng. Kemudian yang kedua latar. Latar itu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga ada watak tokoh. Nah, ada sifat itu tuh merupakan sifat tokoh dalam dongeng ya. Kemudian yang keempat ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Yang kelima pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi pesan ini selalu baik ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas pesan moral dalam dongeng atau amanat. Nah, pesan moral yaitu pesan atau ajaran moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan moral dalam dongeng dapat kalian temukan dengan membaca secara berulang-ulang. Nah, setelah membaca secara berulang ini, kalian dapat menarik kesimpulan. Nah, melalui kesimpulan ini, kalian dapat mengetahui pesan moral dari sebuah cerita. Jadi bagaimana kita mencari pesan moral dalam cerita, yaitu kita harus membaca berulang-ulang, kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, ciri-ciri pesan moral pada sebuah cerita dongeng yaitu, pesan moral selalu baik. Nah, yang kedua, dapat dilihat pada akhir cerita. Yang ketiga yaitu bisa dilihat dari sifat atau karakter tokoh utama. Itu caranya mencari ciri-ciri pesan moral dalam sebuah cerita. Nah, selain pesan moral, ada karakter tokoh dalam dongeng. Apa saja karakter tersebut? Tokoh dalam dongeng berupa manusia, ada hewan, maupun tumbuhan. Terdapat karakter tokoh yang mendukung tokoh utama, ada juga yang menentang tokoh utama, bahkan bersikap netral. Cara penulis menggambarkan setiap tokoh dalam cerita disebut penokohan. Nah, itu yang disebut penokohan, nggih.
Kemudian, karakter tokoh dalam dongeng apa saja? Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Nah, jika dalam cerita ada tokoh yang bersifat baik atau berwatak baik, nah itu dinamakan tokoh protagonis. Terus yang jahat apa ya, Bu? Nah, yang jahat yaitu antagonis, tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Yang terakhir ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi yang ada di tengah-tengahnya atau penengahnya antara yang baik dan yang buruk yaitu tokoh tritagonis. Gitu ya anak-anak. Nah, ternyata cerita dongeng ada bermacam-macam. Ada banyak macamnya, misalnya fabel. Nah, di kelas 3 ini kita akan belajar cerita fabel. Fabel apa ya? Nah, fabel merupakan jenis dongeng yang tokohnya berupa hewan. Sama seperti jenis dongeng lainnya, fabel berisi pesan atau amanat. Nah, di cerita fabel juga ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh fabel, anak-anak pasti udah pernah mendengar cerita kancil dan buaya, harimau dan kancil. Ada si kancil yang anak-anakan, kemudian ada siput dengan burung beo. Jadi semua cerita yang tokoh utamanya hewan itu dinamakan cerita dongeng fabel. Betul, pinter. Kemudian bagaimana ya caranya kita menceritakan kembali isi dongeng? Yang pertama, dengarkan atau bacalah dongeng dengan saksama dari awal hingga akhir. Jadi anak-anak harus mendengarkan atau membaca dengan saksama nggih. Kemudian yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya agar memudahkan kita dalam menceritakan kembali. Kemudian catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam dongeng. Yang keempat, ceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatmu sendiri. Gunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Jadi setelah kita melakukan semua, kita ceritakan kembali dengan kalimat yang kita mudah pahami. Begitu cara menceritakan kembali isi dongeng ya. Kemudian sekian materi pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu Okta. Ini ada tugas untuk hari Senin tanggal 23, yaitu membaca dongeng Kisah Pohon yang Sombong pada LKS halaman 2. Kemudian setelah membaca, jawablah pertanyaan pada LKS halaman 3 nomor 1 sampai nomor 5 menggunakan jawaban panjang ya, menggunakan kalimat panjang. Oke, sekian dari Bu Okta. Apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan, Bu Okta minta maaf. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak selalu semangat. Bu Okta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.